Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Mutmainnah, Bapak Imam Muadzin, juga yang saya hormati para orang tua saya, cici dan puan-puan, yang besar tak terhimbau gelar, yang kecil tak tersebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam ke-27 ini, Masya Allah, berarti setelah ini 3 malam lagi kita akan berpisah dengan Ramadan ini. Semoga kita yang hadir malam hari ini tetap diberikan kesehatan, diberikan nikmat istiqomah, konsisten mengisi di sisa-sisa Ramadan ini dengan penuh kebaikan-kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak renungkan kisah yang terdapat dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Kitab ini berisi tentang ceramah-ceramah atau ta'lim yang diajarkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ditulis oleh muridnya Habib Hasan Baharu. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ini dijelaskan bahwa qala rajulun lil Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala awsini, faqala lahu hal mata waladuka, qala na'am, faqala qum anni fa imman yahtaju ila man ya'idhuhu ba'da mauti walidihi la tanfa'uhu mau'idah. Diceritakan bahwa pada zaman dulu, zaman tabi'in, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada seorang ulama. Ulama ini dikenal dengan ulama tasawuf. Ulama ini bernama Fudail bin Iyad. Laki-laki ini pun berkata, "Ausini, tolong nasihati aku." Begitulah laki-laki ini meminta nasihat kepada Fudail bin Iyad. Maka Fudail pun berkata, hal mata waliduka, apakah ayahmu sudah meninggal? Apakah orang tuamu sudah meninggal? Maka laki-laki ini pun berkata, na'am, orang tuaku sudah meninggal. Faqala, maka Fudail bin Iyad pun berkata, qum anni, pergi dari aku, pergi sana. Maka siapa yang mengharapkan nasihat setelah meninggal orang tuanya, maka nasihat itu tidak bermanfaat sama sekali kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ringkasnya, dahulu kala datanglah seorang laki-laki meminta nasihat kepada Fudail bin Iyad. Lalu sebelum memberi nasihat, Fudail bin Iyad ini bertanya dulu kepada laki-laki yang meminta nasihat ini, apakah orang tuamu sudah meninggal? Maka laki-laki ini pun berkata, betul, orang tuaku sudah meninggal. Apa yang terjadi setelah Fudail bin Iyad mengetahui bahwa orang tua laki-laki yang meminta nasihat ini sudah meninggal? Justru Fudail bin Iyad mengusirnya, pergi sana. Tak ada manfaatnya nasihat yang aku berikan kepadamu kalau orang tuamu sudah meninggal. Apa makna makalah di dalam kitab ini, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah pentingnya mengingat kematian. Sehingga seorang laki-laki yang meminta nasihat kepada Fudail bin Iyad
Fudail bin Iyad cuma cukup bertanya apakah orang tuanya sudah meninggal apa belum. Kalau sudah meninggal, maka peristiwa kematian orang tua itu adalah nasihat yang paling besar untuk dirinya. Maka tak butuh lagi nasihat yang lain. Kenapa? Karena kematian itu adalah peristiwa yang besar dan yang menakutkan. Kalau tak percaya, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada di sini yang mau mati sekarang? Ibu mau mati sekarang? Nah, itulah. Bapak, kalau dijamin masuk surga sekarang, mati sekarang, mau nggak? Nah, serius lah. Enggak juga kata ibu. Itu pertanda bahwa kematian itu sangat menakutkan. Ada ibarat yang mengatakan bahwa sakitnya kematian itu kalau kita minum pun air sedunia ini tak cukup untuk menutupi sakaratul maut itu, saking sakit. Ada juga yang mengibaratkan seperti domba yang dikebiri hidup-hidup. Begitulah menandakan betapa sakitnya sakaratul maut. Bahkan meskipun ini mungkin sebuah kisah Israiliyat, nanti setelah hari kiamat, malaikat yang tukang mencabut nyawa itu, ketika dia mencabut nyawanya sendiri, baru menyadari bahwa betapa sakitnya sakaratul maut itu. Siapa malaikat yang mencabut nyawa? Malaikat salah, disambungnya pula. Israfil apa Israel? Kalau dia Israfil berarti tukar lagunya. Bila Israfil, bila Israel datang memanggil, habis itu? Nah, itulah enaknya kita anak-anak zaman dulu itu. Mak kita menimbangkannya pakai lagu-lagu qasidah. Lagunya isinya apa? Nasihat. Bila Israel datang memanggil sekujur tubuh, kan kedinginan akan menggigit. Udah beda pula, berbeda pendapat pula para ulama. Apa lagi lagunya? Kala berkayu menuju pantai. Itu isinya apa? Nasihat semuanya. Kalau tadi menjelaskan bagaimana sakitnya sakaratul maut ketika Israel datang, habis itu lagu yang kedua yang disebutkan itu apa? Menjelaskan bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan. Maka Bapak Ibu sekalian, kematian orang tua itu adalah nasihat yang terbesar buat diri kita. Apa sebab? Karena orang tua itu adalah generasi sebelum kita. Kalau orang tua sudah meninggal, berarti giliran siapa lagi? Giliran kita lagi. Maka tak ada nasihat yang lebih besar daripada nasihat itu. Makanya ketika ada seorang laki-laki yang meminta nasihat kepada Fudail bin Iyad, cukup ditanya apakah orang tuanya sudah meninggal apa belum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian ini juga sesuai dengan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah, aktaru dzikru hadimil ladzat, kata Rasulullah. Banyak-banyaklah mengingat tentang terputusnya kenikmatan atau kelezatan. Orang kalau diingat mati, dia nggak akan selera lagi makan. Kalau dia selalu ingat kematian, maka apapun kenikmatan dia tidak akan
tidak akan selera. Maka itulah tradisi para ulama zaman dulu, Bapak Ibu sekalian. Diriwayatkan juga dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ini dikatakan bahwa karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala balagho arba'ina sana soro yamshi 'alal 'asa. Adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika sampai umurnya 40 tahun, maka dia mulai berjalan di muka bumi ini dengan menggunakan tongkat. Fa idza qila lahu fi dzalika, ketika ada yang bertanya mengapa dia menggunakan tongkat ketika umurnya 40 tahun, maka Imam Syafi'i pun mengatakan yaqulu la azkura inni musafir, untuk mengingatkan aku bahwa aku ini dalam keadaan musafir. Kita ini Bapak Ibu sekalian, di dunia ini hanya tempat persinggahan saja. Dari mana kita merantau? Dari surga. Kita ini semuanya asal dari surga dulu nih. Tapi disuruh merantau lewat nenek moyang kita, yakni Nabi Adam yang dicampakkan ke dunia ini. Disuruh merantau. Maka di dunia ini hanya tempat persinggahan. Tetapi banyak celakanya menyangka bahwa dunia inilah seakhir-akhir tempat. Inilah tempat terakhir buat dirinya. Maka apa yang terjadi? Membuat dirinya terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Diibaratkan kita ini seperti orang yang berjalan di padang pasir. Kita jumpai pondok dengan banyaknya buah-buahan. Maka orang yang sedang musafir ini, ada yang terlena ketika berada di tempat peristirahatan, menyangka itulah tempat ternikmat, sampai lupa tujuan utama dia mengapa musafir. Apa tujuan utama kita untuk musafir ini? Untuk kembali ke surga. Nah, bagi orang yang terlena, lupa tujuan hidupnya, maka justru dia bukan ke surga. Kemana dia? Ke neraka. Nah, singkatnya, mengapa kita penting untuk banyak-banyak mengingat kematian? Yang pertama adalah untuk menyadari untuk apa kita diciptakan Allah. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Untuk berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Itulah tujuan kita. Dihidupkan Allah untuk beribadah. Maka kalau kita ingat mati, mulailah kita evaluasi ibadah kita ini. Sudah benarkah kita menjalankan perintah Allah ini dengan profesional? Contohnya solat kita. Apakah solat yang terdiri dari aqwalun af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, ucapan, perbuatan, apakah sudah sesuai dengan kodratnya solat itu apa tidak? Apakah bacaan kita, rukun bacaan kita, yakni diantaranya la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tak sah solat kalau tak baca surah Al-Fatihah. Bagaimana Al-Fatihah kita bacaannya? Kalau benar, maka insya Allah benarlah solat kita. Bagaimana perbuatan kita dalam solat? Rukuknya, sujudnya, dan tumakninahnya. Itulah hikmahnya, nikmatnya kita solat berjamaah ini. Tumakninah kita diatur oleh imam. Tapi kalau sendiri, sangat kuat sekali cobaannya. Makanya Rasul katakan aswa'un nasariqatan alladzina yasrikuna fi salati. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa tasrikuna fi salatihi ya Rasulullah? Bagaimana ada orang bisa mencuri dalam solatnya ya Rasulullah? Iya kan? Jangan bayangkan seperti orang yang pura-pura solat lalu kotak impak dia larikan. Bukan itu maksud Rasulullah.
Maksud Rasulullah itu apa? Alladzi la yutimu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang mencuri dalam solat itu adalah orang yang tak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maka ini yang harus kita evaluasi ketika kita mengingat kematian. Bagaimana solat kita? Karena solat nanti adalah yang pertama akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu fihil abdu as-salah. Yang pertama sekali akan dihisab dari seorang hamba adalah ibadah solat. Ibadah solat ini adalah ibadah yang terpenting dalam hidup. Bayangkan, kalau kita tidak bisa berdiri, bisa nggak ditinggalkan solat? Bisa? Tidak. Bagaimana solusinya? Duduk. Tak sanggup duduk, baring. Kalau tak sanggup baring, dengan tangan, gerakkan tangan. Kalau tak sanggup, isyarat mata. Kalau nggak sanggup, mati aja. Mati udah parah kali, mata pun tidak bisa gerak, mati udah mati lagi. Nah, ketika Allah perintahkan kita 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan ini, pertanyaannya, ibadah solatnya hilang, berkurang, atau justru bertambah? Bertambah. Bukan berkurang ibadah solat kita, justru bertambah. Solat apa? Solat tarawih. Kalau kita dalam keadaan musafir, boleh gak kita tinggalkan solat? Enggak boleh. Kalau 83 kilo jaraknya, apa solusinya? Jamak qashar. Itu pertanda bahwa ibadah solat ini adalah ibadah yang sangat penting. Maka ini yang pertama sekali harus kita evaluasi ketika kita mengingat kematian. Yang kedua, dengan mengingat kematian ini Bapak Ibu sekalian, terakhir adalah memotivasi kita untuk meninggalkan kebaikan kepada generasi kita yang akan datang. Kata Rasulullah, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikumul fasilah falyaghrisha. Kalau di tanganmu ada biji kurma, kalau kiamat mau datang dan di tanganmu ada biji kurma, maka hendaklah tanam, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Kiamat kecil apa? Kematian. Kalau kematian sudah sangat dekat dengan kita, tetapi di tanganmu ada biji kurma ini menandakan majas dari kebaikan, masih ada potensi kebaikan yang bisa kita lakukan, maka hendaklah tanam kebaikan. Apa maksudnya? Kalaupun kita mau mati, masih ada kebaikan yang bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang, maka hendaklah wariskan kebaikan itu. Mengapa? Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, peluang kerja itu sangat sulit sekarang. Sangat sulit. Saya sendiri tamat sarjana 2014. Waktu itu peluang pekerjaannya apa, Ustaz? Indomaret dan Alfamart. Itu peluang kami dulu, tamat sarjana 2014. Alhamdulillah saya tes dulu pusatnya Indomaret itu di apa? Harapan Raya Pergudangan. Saya tes sama kawan, alhamdulillah kawan lulus, saya nggak lulus. Mengapa? Tesnya macam CPNS juga. Sekarang apa peluang pekerjaan yang terbesar? Tukang ojek. Mau sarjana, mau ndak sarjana, itu cuma peluang pekerjaan. Yang lain kalah dengan orang dalam. Nah, kita inilah Bapak Ibu sekalian yang punya generasi yang akan datang. Jangan kita biarkan anak kita besar tapi dalam status pengangguran. Kita ini saya yakin Bapak Ibu sekalian masih banyak yang hidup dari sisa-sisa warisan orang tua. Betul? Mengapa? Karena orang tuanya berpikir untuk generasi yang akan datang. Maka dari itu seperti itulah harusnya kita.
Jangan hanya dengan berpoya-poya kita beli sepatu puluhan juta, baju jutaan, tapi tak ada yang bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Sehingga apa yang terjadi? Generasi kita lemah secara ekonomi. Kalau lemah secara ekonomi, maka insya Allah akan lemah pula akidahnya. Kenapa? Rasul sendiri yang menjamin kadal fakru ayyakunal kufra. Hampir saja kefakiran itu menjatuhkan seseorang kepada kekafiran. Kita selamatkan kekufuran generasi kita daripada dengan cara menyelamatkan apa? Ekonominya. Fakirnya kita selamatkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhan